Oke, berapa orang ini ya? Saya ini absen ya. Oke, oke, sudah kita mulai ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang salah satu task, salah satu tugas dalam data mining, yaitu association rule mining. Satu contoh terapannya adalah kita mencari kebersamaan ya, objek di dalam suatu event atau suatu kejadian atau suatu transaksi. Kemudian dari situ kita bisa melihat uh, suatu pola. Jika suatu barang itu dibeli, maka customer juga akan membeli barang yang lain. Membeli dalam konteks ini bisa membeli, bisa nge-view halaman web, bisa hanya melihat-lihat saja atau bertransaksi. Kemudian ini kalau kita terapkan ke permasalahan real, ada banyak sekali ini, banyak sekali aplikasi dari association rule mining. Kalau kita lihat per definisi, association rule mining itu adalah penemuan frekuensi yang terjadi. Kemudian ada asosiasi, relasi, atau causal structure, dan penyimpanan informasi lainnya. Di awal pembahasan itu diawali dari suatu permasalahan yang disebut dengan market basket analysis. Mereka membeli suatu barang ini, apakah dia juga akan membeli barang yang lain. Sudah kita berapa sering suatu barang itu dibeli secara bersamaan, beberapa barang itu dibeli secara bersamaan, bisa kita manfaatkan pattern itu untuk perencanaan, misalnya rencana penempatan barang, penyediaan rekomendasi untuk customer yang membeli produk, kemudian nah sekarang aplikasi di bidang lain apa? Nah, kita bisa melihat untuk melihat isu dari isu terkini dari suatu permasalahan yang dibahas. Yang paling mudah kita bisa mencarinya eh, di di laman-laman web atau di mesin pencari karya ilmiah, bisa Scopus, bisa yang paling sederhana di Google Scholar. Misalkan kita sekarang buka Google Scholar itu untuk melihat apakah aplikasi dari ini sih, aplikasi dari Association Rule Mining. Dulu sudah pernah kita buka pada saat kuliah pertama sih, mungkin
perlu kita buka lagi. Kita buka beberapa website. Di antaranya dulu adalah Amazon dan kawan-kawan. Dari situ di bawahnya kita dapatkan seringnya suatu barang itu dibeli secara bersamaan. Diskusikan di awal kita mencari satu barang di Amazon. Oke, bagus keluar ini bisa lihat ya. Bisa, Pak. Oke. Association rule. Ini yang terakhir saja sejak tahun 2020. Masih banyak juga. Tahun 2020, 2021 masih. Tapi pada beberapa tahun akhir itu sudah isunya itu sudah bergeser ke bagaimana kita melakukan optimasi terhadap algoritma association rule. Numerical association rule mining. Jadi yang digali bukan lagi item barang, tapi sesuatu yang sifatnya numerik. Kemudian ini association rule digunakan untuk klasifikasi, sehingga disebut dengan classification based association rule untuk mining understanding splitting behavior from naturalistic tracking data. Dan ada optimasi association rule menggunakan algoritma genetik algoritma dan sejenisnya, ada unfolding, fast top K association mining, digunakan untuk risk prediction, untuk prediksi risiko, untuk early warning, for air traffic controller unsafe act using association rule mining, kemudian digabung atau di hybrid dengan random forest. Dan seterusnya. Masih sangat banyak paper-paper yang terkait dengan association rule mining dan optimasinya dan aplikasinya. Kita lihat di sini Amazon masih kosong, floatnya lagi sangat tinggi ya. Nah, kita kembali ke slide kita. Apa itu association rule mining?
penemuan frequent pattern, asosiasi. Nanti dari asosiasi itu bisa dimanfaatkan untuk korelasi atau causal structure di antara himpunan item atau objek data dalam suatu database besar. Nah, bagaimana ini diaplikasikan? Jadi ada analisis basket data, ada cross marketing, ada catalog design, ada loss leader analytic, ada clustering, classification, dan seterusnya. Nah, bentuk association remaining itu nanti adalah ya namanya rule ya. Ada antecedent, ada consequent, ada body, ada head, ada bagian if, ada bagian then. Misalnya di contoh-contoh itu ada jika seseorang membeli diapers, maka dia juga membeli bir. Jika seseorang itu mengambil major mata kuliah computer science dan dia mengambil mata kuliah database, maka nilai yang diperoleh itu A. Itu artinya bisa kita katakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mahasiswa computer science yang mengambil database itu umumnya biasanya itu mendapatkan nilai. Kenapa disebut umumnya atau biasanya? Karena ada threshold di sini. Seberapa sering ini terjadi? Seberapa meyakinkan sih ini terjadi? Sehingga di sini ada dua measure atau dua ukuran, dua parameter, yaitu support dan confidence. Support dan confidence itu apa? Jadi suatu informasi, suatu pattern itu bisa bernilai pada konteks association rule itu jika dia sering terjadi. Sering terjadi secara bersamaan. Kemudian ada confidence, ketergantungan atau hubungan antara antecedent dan konsekuen itu sangat kuat. Yang itu kita sebut dengan confidence. Kalau yang pertama itu sering terjadi secara bersamaan, kemudian yang kanan itu adalah berapa kuat yang kiri itu mengaruhi yang kanan. Confidence-nya berapa, probabilitas bersyaratnya berapa. Nah, probabilitas bersyarat kan sebenarnya. Nah, yang jago-jago statistikal ini kita nyatakan dalam probabilitas bersyarat gimana? Seseorang beli diapers, maka dia juga beli bir misalnya di sini. Seorang membeli A, maka dia juga membeli B misalnya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk probabilitas bersyarat kan ini. Gimana? Misalkan ini A, kemudian ini B. Maka rule ini bisa kita nyatakan sebagai atau kita itu probabilitas apa? Bersyarat. Gimana? Probabilitas probabilitas gimana? Kalau membeli A itu kita nyatakan, atau membeli diapers itu kita nyatakan dengan A, membeli pers itu kita nyatakan dengan B, maka pernyataan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk probabilitas bersyarat sebenarnya. Jika seseorang beli A, maka dia beli B. Itu berarti probabilitas apa itu? Ya. Probabilitas sama dengan di sini 75% itu 60% itu. Atau 0,6. Itu probabilitas apa ini? Jika seseorang beli A, maka dia juga beli B, maka dia beli B. Probabilitasnya berarti apa ini? Halo? Sekarang nggak perlu.
Berarti kita bisa lihat dalam bentuk probabilitas girl. Probabilitas gimana? Probabilitas Probabilitas bersyarat, Pak. yang bersyaratnya apa? Probabilitas bersyarat, oke. Apa bersyarat apa? A bersyarat B atau B bersyarat A kalau pada B, kasus ini? B bersyarat A. B bersyarat A. bersyarat. Nah, sebenarnya pengertiannya sama. Tapi di sini dalam konteks ada batasnya lagi yang satunya itu, yang 0,5%. Itu menyatakan seberapa sering sih terjadi, seberapa sering A dan B dibeli bersamaan. Jadi seberapa sering A dan B itu terjadi bersamaan, ada 0,5%. Cuma kecil sekali, 0,5%. Nah, kita bayangkan kalau di Amazon tadi misalkan ada sehari itu ada ratusan juta transaksi, jutaan transaksi misalnya. Sehingga cukup dengan support yang kecil itu sebenarnya sudah cukup bagus. Support besar itu terjadi jika item yang dijual itu nggak terlalu banyak. Oke. Sebenarnya perlu probabilitas bersyarat itu sehingga kita sudah sangat paham tentang ini. Oke. Nah, sehingga permasalahan association rule ini bisa kita berikan dalam bentuk konsep dasar ini, diberikan satu database transaksi, bisa macam-macam nanti kalau kita kembangkan. Bisa dalam bentuk dokumen atau teks gitu ya. Kita belajar yang paling dasar dulu, ada transaksi, kemudian setiap transaksi berupa daftar item yang dibeli oleh customer pada sekali kunjungan. Misalnya market basket itu keranjang pasar. Nah, kita asumsikan kan sekali belanja kita ke satu keranjang atau satu trolley dan sebagainya. Seperti itu kan sebenarnya. Transaksi berupa daftar item yang dibeli customer pada sekali kunjungan. Kemudian permasalahannya adalah dapatkan semua rule yang mengkorelasikan suatu himpunan item dengan himpunan item yang lain. Misalkan dalam transaksi di suatu bengkel, misalkan mobil itu ada 98% pengunjung yang membeli ban dan aksesoris kecil lainnya juga melakukan permintaan servis kendaraan. Itu berarti ada 98% dari pengunjung yang datang ke situ yang membeli ban dan aksesoris lain itu juga melakukan permintaan servis kendaraan. Artinya pattern ini sering terjadi
kemudian tingkat keyakinannya. Nah sekarang dari definisi ini tadi, konsep dasar tadi, kita mengenal beberapa istilah, beberapa notasi ya. Misalkan untuk I, D itu ada kita dapatkan pada database transaksi. Misalkan isinya database transaksi itu artinya ada ID transaksi, kemudian ada item yang dibeli itu apa saja. Tentunya untuk mendapatkan ABC itu sudah melalui pre-processing data, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pada satu transaksi, biasanya kita beli barang gitu ya, ada tanggal, ada barang-barang yang dibeli itu berapa, harga satuannya berapa, subtotal berapa, di bawah sampai ke bawah itu totalnya berapa, seperti itu ya. Nah, yang diambil itu hanya barangnya saja. Apa sih yang dibeli? Satu kolom saja. Ada 2 kolom, yaitu transaksi dan item yang dibeli. Kemudian di tabel detail transaksi itu ada. Yang penting adalah pada suatu transaksi kita dapatkan barang apa saja yang dibeli. Tanpa harus perlu tahu jumlahnya, tanpa harus tahu harganya, dan seterusnya. Itu yang paling dasar. Nanti kalau ada harganya, ada jumlahnya berapa, itu nanti kita namakan ada suatu kajian lanjutan yang kita namakan quantitative association. Yang dikerjakan oleh Mbak Edwina kemarin. Ya, dari sini nanti sudah dibeli ABC. Nah, ini proses pre-processing data. Bisa dalam bentuk query, kita hanya mengambil itemnya saja. Tanpa merhatikan jumlahnya dibeli berapa, harganya berapa, dan seterusnya. Pokoknya transaksi pertama, itu yang dibeli ABC. Transaksi kedua yang dibeli AC. Transaksi yang ketiga yang dibeli AD, dan seterusnya. Transaksi yang kelima yang dibeli DE. Dan kita buat notasi I adalah himpunan item yang muncul dalam database. Misalkan barang-barang yang ada di sini apa saja sih? A, B, C, D, E, F. Berarti ini itemnya adalah A, B, C, D, E, F. Himpunan item yang muncul dalam database. Kemudian sebuah rule yang didefinisikan dengan if X dan Y, jika X maka Y, yang mana X itu himpunan atau subset dari I, Y itu subset I. Kenapa tidak elemen? Ya karena X, Y ini himpunan. Bisa satu isinya, bisa dua, bisa tiga, bisa kosong. Kemudian X irisan Y kosong. Jadi yang di sebelah kiri tidak boleh sama dengan yang di sebelah kanan. Sebagai contoh, ini ada himpunan A, maka himpunan C. Kebetulan ini hanya satu elemen saja, if A dan C. Kita lihat jika seseorang membeli A, maka dia juga membeli C. Oke. Tentunya dari database transaksi tadi, kalau kita mempunyai kita mempunyai ini, misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item barang yang dijual misalkan. Ini kombinasinya kan sangat banyak ya. Bisa A, B, A, C, A, D, A, E. Bisa berapa itu? 2 pangkat itemnya. 2 pangkat item. Sehingga mungkin jumlah rule yang potensial itu nanti akan sangat banyak. Dan tidak mungkin semuanya itu menarik. Padahal yang kita cari itu nanti adalah suatu rule itu menarik, benar, sesuai dengan definisi data mining dulu bahwa menemukan suatu pattern atau pola dari suatu database. Pattern yang menarik, kemudian berguna,
bermanfaat, yang baru, menarik, dan bermanfaat. Nah, di dalam konteks ini, suatu rule itu kita katakan menarik jika item-itemnya itu sering muncul secara bersamaan. Yang disebut dengan frequent item set. Sering muncul secara bersamaan itu nanti bisa jadi ada tergantung konteksnya. Kalau barangnya sedikit, transaksinya banyak, itu cukup bisa 60, 50%, 70%, 90% itu bagus. Tapi kalau barangnya sangat besar, maka sedikit persentase sudah cukup. 1% atau 5% atau 3% sudah cukup. Karena banyaknya barang. Sehingga perlu kita seringnya berapa itu harus kita beri threshold, suatu parameter support dari rule, yaitu menyatakan seberapa sering item set itu muncul dalam database. Kalau kita notasikan nanti ada I misalkan item set misalkan X ya, nanti ada X1, X2, X3, X4, sebenarnya Y juga I1, Y2, Y3. Kemudian yang kedua mempunyai probabilitas kemunculan yang tinggi. Nah, itu nanti akan di probabilitas bersyarat tadi. Itu nanti ada suatu parameter yang kedua yang kita sebut dengan confidence. Menyatakan probabilitas bahwa jika itu item 1 itu terus pada ruas kiri muncul dalam T, maka item 2 pada ruas kanan juga muncul dalam transaksi. Nah, kita nyatakan dalam diagram Venn. Ada customer beli B yang di hijau ini, kemudian di merah ini customer beli A, maka di sini ada irisan, maka disebut di sini adalah customer beli keduanya. Dia beli A dan dia beli B. Probabilitas bahwa suatu transaksi memuat XN. Dan confident probabilitas bersyarat jika transaksi memuat A, maka B juga memuat, dan maka transaksi juga memuat B. Ini adalah probabilitas B bersyarat A. Misalkan kita mempunyai ini 1, 2, 3, 4 transaksi. Masing-masing ABC, AC, AD, B. Misalkan minimum supportnya adalah 50% dan minimum confidence-nya 50%, maka kita lihat dulu A maka C. Lihat A maka C, berarti yang sering muncul bersamaan berapa kali ini? AC, AC. Ada 2 dari 4 transaksi, berarti 50%. Dari 50% ini yang beli C berapa? Jika misalnya beli A, yang beli C berapa? Seorang dia beli C, jika dia beli A, sehingga komponen apa ini ya? Domainnya sekarang bukan lagi transaksi, tetapi transaksi yang memuat I. Dari 3 ini berapa yang membeli C? Jadi probabilitas C bersyarat A. Probabilitas seseorang itu membeli C jika diketahui customer juga membeli A. Jika customer diketahui dia membeli A. Dan kita lihat ini ada 2/3. 2 dari 3 transaksi yang memuat A itu berisi C. Sehingga probabilitas A bersyarat C itu adalah sama dengan 66%. Probabilitas C bersyarat A. Probabilitas A maka C. Sebaliknya, untuk C maka A. Probabilitas A itu terjadi, untuk C probabilitas sebabnya sama. Jadi probabilitas dia membeli A jika dia membeli C. C-nya ada 2. Apakah di situ ada barang A juga yang dibeli? Oke, iya, berarti 100%.
Oke, gitu ya. Sebentar, sebentar. Silakan. Oke, contoh berikutnya, jika kita mempunyai, nah, misalkan ada 4 transaksi juga ya, isi barang-barang yang lain, FADB, DAC, EB, dan seterusnya, berapa support and confidence dari rule BD maka A? Oke, pertama kali dicari adalah berapa BDA ini untuk support ya, persentase tabel yang memuat ABD, transaksi secara bersamaan, nanti kita sebut dengan breakpoint pattern. Kita lihat di sini ADB ada 3 dari 4 transaksi yang memuat A, B, dan D. Oke, ya, supportnya adalah 75%. Kemudian ada BD, jika BD maka A. Berarti domainnya sekarang bukan lagi transaksi secara keseluruhan, tetapi itu kemudian adalah jumlah transaksi yang memuat BD dulu. Berapa ini? 1, 2. BD ya. Kemudian dari transaksi yang memuat BD ini apakah juga memuat A? Berarti ada ABD, jumlah tabel yang memuat ABD. ABD, ABD, ada 2 ya. Berarti ini 2 dibagi 2. Berarti 100%. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita tidak mencari satu-satu seperti itu. Tapi kita mencari dari ribuan atau jutaan transaksi itu kita mencari semua frequent item set dan semua rule yang kuat, yang confidennya tinggi. Sehingga perasaannya bukan menghitung satu lagi, menghitung 1 atau 2, apa istilahnya, 2 item set. Dan kita lihat dari data transaksi tidak seperti itu, tapi sudah
kita mencari semuanya, semua kombinasi yang mungkin. Nah, itulah nanti yang akan dikerjakan oleh algoritma-algoritma association rule lain. Ada a priori, ada effect growth, dan banyak variasi. Nah, sekarang permasalahan berikutnya terkait dengan pengembangan. Jadi seperti yang kita ilustrasikan tadi, semuanya. Sekarang bagaimana kalau ini kita kembangkan? Bukan lagi tadi dawanya seperti boolean ya, tapi ada kuantitatif. Boolean-nya iya atau tidak, iya atau tidak. Misalkan ada faktor usia. Usia itu kan kuantitatif ya. 0 sampai 100 misalkan. Kita asumsikan nanti usia satu, misalnya 1, 2, usia 3, usia 4, dan seterusnya sampai usia sampai dengan 100. Jadi terlalu banyak kemungkinan. Misalkan itu. Sehingga dibuat satu kuantitatif misalkan dari usia di antara 30 sampai 39. Kita buat semacam binning. Interval tertentu. Kemudian misalkan income dari 42 sampai 48 kan. Kemudian usia sudah ya. Beberapa contoh. Kemudian ada single dimension versus multi dimension association. Kalau ini single dimension yang contoh yang pertama itu. Karena satu dimensi saja membeli predikatnya itu. Membeli X membeli SQL Server, X membeli data mining book, X membeli data miner. Kalau multi dimension itu ada usia, ada income, ada membeli, itu berarti multi dimensi. Bagaimana cara melarang? Kemudian ada single level versus multi level. Yang pertama itu kita ambil level yang paling dasar, barangnya langsung laptop, atau jenisnya. Bahwa itu level yang lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi ya. Komputer. Komputer itu nanti ada PC, ada laptop. Komputer nanti di bawah di atas lagi, lebih abstrak. Barang-barang elektronik dan seterusnya. Kita mengenal level dan multi-level analysis. Kemudian ada various extension, ada correlation, ada causality analysis, ada maximal frequent item set, ada frequent closed item set, dan seterusnya. Ya. Dan berikutnya lagi adalah perluasan dari sisi aplikasi. Tadi hanya transaksi pembelian barang atau penjualan barang. Bagaimana kalau kita analisis itu? Kita menganalisis dokumen. Dokumen itu isinya kata-kata. Bagaimana kalau kita mencari asosiasi antar lagu misalnya? Lagunya itu dalam bentuk bisa jenis, bisa judul, bisa isinya itu sendiri. Datanya itu dalam bentuk transaksi keuangan misalnya. Transaksi saham misalnya, apa yang bisa dipakai. Nah, itulah pengembangan aplikasinya. Kalau datanya itu berupa teks dalam laman web, kita mencari keterhubungan jika seseorang mengunjungi satu laman web jenis tertentu, maka dia juga mengunjungi laman web jenis yang lain. Dan seterusnya. Kita memperluas area aplikasi untuk association rule mining yang semula itu hanya data transaksi, sekarang data banyak.
mana transaksi itu kita perluas. Nah, itu adalah beberapa isu yang terkait dengan association rule. Nah, secara garis besar, proses ini ada dua proses besar, yaitu frequent item set generation, adalah mengenerate, menghasilkan semua item set yang mempunyai support lebih dari minimum support. Dan yang kedua baru rule generation, generate atau menghasilkan rule. Rule yang gimana? Yang mempunyai confidence tinggi. Generate high confidence rules from each frequent item set. Dua hal ini itu memerlukan komputasi yang sangat-sangat mahal. Sekarang kita bahas yang pertama, itu algoritma a priori. Nah, sebagai contoh, ini akan saya katakan tadi bahwa kita tidak menghitung ada diketahui A maka C, hitunglah support dan confidence A maka C. Tidak seperti itu. Di algoritma untuk mencari association rule dan mencari semua kemungkinan. Mencari semua kemungkinan if X then Y. X-nya itu bisa satu elemen, bisa nomor dua elemen, tiga elemen, dan seterusnya sampai n elemen. Demikian juga dengan yang ruang kanan. Masalahnya di situ. Sehingga paling mudah ya kita cari satu-satu mulai dari yang satu elemen, satu. Kemudian yang kedua terdiri dari dua elemen, ada anggota dua, kemudian tiga elemen, empat elemen, dan seterusnya. Nah, supaya nanti tidak semua transaksi itu atau tidak semua elemen dicek satu-satu, maka ada suatu prinsip yang penting dalam algoritma a priori, bahwa any subset of a frequent item set must be frequent. Otomatis ya. Pada kasus ini misalkan AC itu frequent, AC itu frequent, maka A harus frequent, C harus frequent. Subset. Baru kita bisa menguji nanti mungkin mungkin AC itu frequent, mungkin tidak. Tapi kalau kita sudah punya jaminan bahwa A itu frequent, C itu frequent, maka kemungkinan AC itu juga frequent. Karena kalau A tidak frequent, C juga tidak frequent, ya nggak mungkin AC itu frequent. Jadi dipahami ini ya. Jadi any subset of frequent item set must be frequent. Nah, many frequent item set itu ada beberapa langkah pokok. Yang pertama adalah find frequent item set, the sets of items that have minimum support. Kemudian yang kedua, use the frequent item set to generate association. Nah, tahap-tahapnya gimana? A subset of a frequent item set must also be a frequent item set ini prinsipnya. Dan yang kedua kita lakukan iterative find frequent item set with cardinality from 1 to m. Jadi untuk mendapatkan m item set, artinya item set dengan panjang 6 atau panjang m atau ada m elemen dalam item set itu, use frequent k item set to explore k plus 1 item set. Kita mulai dari satu dulu, kemudian gabungan dari satu tadi membentuk dua, kemudian berikutnya lagi gabungan dari dua-dua itu nanti membentuk tiga item dan seterusnya.
Misalkan ini, kita mulai dari satu. Lihat A, B, C, D, E, F, A, B, D, F. Misalkan ini, dari A, B, C, D, E, F tadi yang muncul frekuensi hanya A, B, D, F. Itu artinya C dan E itu nggak frekuensi, nggak memenuhi syarat minimum supportnya. Maka dari sini mungkin nanti berikutnya setelah ini frekuensi semua, maka ada kemungkinan bahwa gabungan dia dengan beberapa item yang lain itu frekuensi. Kita cari yang dua-dua dulu. AB dengan AD dengan AB dengan AD ada, kemudian AF, kemudian BD, BF, kemudian DF. Nah, dari situ nanti kita lihat mana yang frekuensi. Berikutnya lagi dari dua-dua ini menggabung menjadi tiga dan seterusnya. Itu dilakukan secara. Nah, bayangkan kalau ini semuanya sering terjadi, bisa berapa juta kali, berapa miliar kali kita harus melakukan perhitungan untuk mendapatkan semua frekuensi item set yang muncul, mulai dari yang panjangnya satu, atau anggotanya satu, panjang dua, panjang tiga, dan seterusnya sampai ini secara algoritmik bisa kita tentukan seperti ini. Kita mulai dari satu dulu, find frequent item set items and fit them to k, di mana k itu sama dengan satu. Kemudian use LK to generate a collection of candidate item set CK plus 1 with size K plus 1. Then scan the database to find which item set in CK plus 1 are frequent and put them into LK plus 1. If LK plus 1 is not empty, kita menuju ke K plus 1. K sama dengan K plus 1, kemudian kembali lagi ke sana. Kedua lagi. Dan seterusnya. Itu adalah algoritma a priori. Pseudocode-nya seperti ini. For K sama dengan 1 to LK tidak sama sampai tidak LK tidak sama dengan kosong. Maka kita lakukan ini. Kita generate kandidat dulu. Kemudian for each transaction T in the database, do increment the count of all candidate in CK plus 1 that are contained in T. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana proses join. Digabungkan tadi dari satu dan tadi dua kan harus ada gabungan. Misalkan A, B, C itu frekuensi, maka ada kemungkinan AB frekuensi, AC frekuensi, BC frekuensi. Seperti itu. Yang tidak frekuensi langsung cepat-cepat ditutup, cepat-cepat di-cut. Karena kalau tidak di-cut ya akan mempengaruhi kecepatan dari algoritma itu. Ngapain harus kita hitung? Kalau yang subsetnya aja sudah tidak frekuensi, otomatis supersetnya tidak akan frekuensi. Seperti itu. Nah, algoritma a priori ini, saya contoh ini, saudara baca sebentar ya. Saya lihat ada nggak yang ditanyakan kira-kira dari jalannya. Kita punya database D ini ada empat transaksi ini masing-masing. Nah, ini saudara coba lihat dulu apakah ada pertanyaan atau tidak. Saya takut dulu sebentar. Mantap pol. Sini ada pertanyaan atau enggak? 5 menit ya.
Oke, mana? Yang sudah diskusikan? Oke, silakan. Admiral. Eh, Permisi Pak, saya izin bertanya ya Pak ya. Ini saya tadi setelah lihat-lihat saya masih bingung ini stepnya dari L2 bisa jadi C3 lalu lanjut ke L3 itu gimana ya Pak ya? Oke. Oke. Jadi yang pertama dulu dari database D kita lihat di scan. Jadi misalkan minimum supportnya 50%. Artinya 2 dari minimal 2 dari 4 transaksi ini ada item itu, maka item itu kita sebut dengan item set itu kita sebut dengan break one. Oke, jadi yang pertama kita scan. Kandidatnya apa? Otomatis kalau satu ya semuanya menjadi kandidat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek. Dari kandidat itu kita cek mana yang break one. Artinya kita mencari frekuensinya itu yang lebih dari atau sama dengan 2. Kita lihat 4 itu satu sekali muncul aja, 1 dari 4 transaksi, maka dia 25%, maka dia tidak ikut menjadi anggota break one item set. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, maka ini kita dapatkan 1, 2, 3, 5 saja. Nah, maka yang mungkin di sini hanya satu-satu, maka yang mungkin adalah 1, 2, 1, 3, 1, 5, kemudian 2, 3, 2, 5, kemudian yang terakhir 3, 5. Kemudian dari sini, dari kandidat ini kita cek. Jadi dia harus melakukan ini lagi. Videoku sana ada. Jadi melakukan scan database lagi. Di scan database, telusuri satu-satu, kita dapatkan 1, 3 itu 2, kemudian 1, 2 itu 1, 1, 5, 1, 2, 3, 2, sehingga yang memenuhi itu selain 1, 5, 1, 2. Sehingga kita mendapatkan 1, 3, 2, 3, 2, 5, dan 3, 5. Kemudian berikutnya, dari L2 ke C3 itu kenapa kok 2, 3, 5 saja? Kenapa 1, 3, 2 kok enggak? Kemudian 2, 3, 2, 3, 5, iya ya. 1, 3, 1, 2, 3 kok enggak? 1, 2, 5 enggak, 1, 3, 5 juga enggak. Kenapa hanya 2, 3, 5? Nah, kita perhatikan ini bahwa pada saat kita akan menyusun kandidat item set untuk item set dengan panjang 3 dari himpunan item set dengan panjang 2, maka kita lihat misalkan 1, 3, 5. 1, 3, 5 nanti, maka 1, 3 harus frekuent ya. Kita punya prinsip tadi bahwa subset dari suatu frequent item set itu must be frequent item set. Jadi subset dari suatu item set yang frequent itu harus frequent. 1, 3, 5 itu frequent jika 1, 3 frequent, 1, 5 frequent, 3, 5 frequent. Padahal yang dipenuhi di sini hanya 1, 3, misalkan 1, 2, 5. Apakah dia frequent atau tidak? Tidak Pak, harus. 1, 3. Ya, soalnya 1, 2-nya udah dieliminasi sebelumnya. 1, 2, 5, 1, 2 tidak. Sehingga nanti 1, 2, 5 itu tidak, karena subsetnya itu saya di sini ya. Di sini ya. Karena itu yang paling penting, generate item set, generate kandidat. Misalnya ini 2, 3, 5. Karena ada prinsip bahwa subset dari frequent item set itu harus frequent item set juga. Maka 2, 3, 5 itu berarti ini harus frequent. 2, 3 frequent. Kemudian 3, 5 frequent. Kemudian 2, 5 juga frequent. Karena subset dari 2, 3, 5 itu berapa? 2, 3, 2, 5, 3, 5. Khusus untuk yang panjang 2 ya. Kalau 1 ya 1, 2, 2, 3, 5 harus frequent. 2, 3, 2, 5, 3, 5 harus frequent karena subsetnya. Nah, kalau kita lihat ini 2, 3 frequent, 2, 5 frequent, 3, 5 frequent. Kemudian untuk 1,
25. Maka ini 12 harus frekuent, 15 frekuent, kemudian 25 harus frekuent. Kita lihat 25 frekuent, 15 tidak, 12 tidak. Sehingga 125 itu not frequent. Bukan merupakan kandidat. Oh, yang ada di sini kandidat aja belum tentu. Apalagi yang enggak, ini sudah enggak ya sudah dipotong. Nah itu proses itulah yang akan mereduksi waktu pencarian, mereduksi kemungkinan-kemungkinan itu lebih sedikit yang akan dicari. Sehingga ruang pencariannya itu menjadi lebih sempit. Kalau 1 itu tidak frekuent, otomatis supersetnya atasnya 1, 2 tidak frekuent, 1, 3 tidak frekuent, 1, 4 tidak frekuent karena memuat 1 tadi. Ya. Oke. Jadi paham ya, setelah ini nanti 135 juga tidak frekuent. Karena 13 itu frekuent, 35 frekuent, tapi 15 tidak. Bisa dipahami ya, final ya? Iya, baik Pak. Izin cross-check sebelumnya Pak. Ini saya nangkepnya gini sih Pak. Kan kalau misal kita lihat proses L1 ke C2, itu kan sebenarnya kan kita mencoba untuk mengkombinasikan beberapa jumlah item set kan Pak. Misal 12, 13, 15. Kita coba explore dulu. Nah, begitu juga sebenarnya ini dengan L2 dan C3. Jadi opsi-opsinya itu sebenarnya ada 125, ada 135, ada 235 kan Pak. Tapi karena tidak memenuhi yang persyaratan yang frequent itu, jadinya yang 125 dan 135 tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Iya, ya, tidak dilanjutkan. Oh, 123 juga deh. Ya, tidak dilanjutkan ke proses berikutnya kan ya Pak ya? Karena tidak frequent itu. Berarti yang dilanjutkan hanya 235 saja. Oke, siap. Ya, sudah jelas dari saya Pak. Terima kasih Pak. Kalau yang L1 tadi, L1 ke L2 ya tidak ada pilihan lain karena subsetnya hanya 1, 2, atau 3, atau 5. Sehingga kombinasi dari masing-masing itu mungkin akan menjadi frequent. Karena mungkin itu sifatnya kandidat. Di-scan lagi ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hanya 4 yang frequent. Oke, berarti nanti ke atasnya lagi sudah enggak. Ya. Yang dibentuk oleh 1, 2, 1, 5 itu sudah enggak frequent lagi. Atau superset dari 1, 2, 1, 5 itu sudah enggak frequent lagi. Seperti itu. Atau mungkin dari yang paling sederhana dari 4, superset. Jadi item set yang lebih banyak yang dari lebih banyak dari 1 superset ya atasnya. Itu yang memuat 4 itu semuanya sudah tidak frequent. Karena 4 itu tidak frequent. Oke, seperti itu. Itu yang proses generate kandidat yang perlu kita pahami. Ya, ini kalau kita nyatakan LK listed in an order, step 1 kita self joining LK. Self joining LK. Jadi kita lakukan proses insert into CK plus 1, kemudian select P item 1, P dot item 2, P item 2, dan seterusnya sampai Q item K. Kemudian dari LKP, kemudian LKP. Dan where-nya syaratnya nanti ini harus terpenuhi. Ini proses pruning-nya. Jika S itu tidak ada di dalam LK, maka delete C from CK plus 1 dari kandidat tadi. Memang prosesnya itu ya nanti semua kombinasi dulu, kemudian baru dicek. Jika salah satu data tidak frequent, maka otomatis nanti satu baris itu kita hapus. Self joining itu tentunya kita menyambung join ya. Dari 2 tadi kita untuk mendapatkan 3 itu merupakan kombinasi dari ini ya. 1, 2, 2, 3 dari paling tidak 3, 2 atau 3 item set. 3, 2 atau 3, 2 item set. Item set dengan panjang 2. Nah, kemudian example of candidate generation, ini ABC, ABD, AD, ACD, ACE, BCD. Kita lakukan self joining L3 dengan L3 dengan L3.
Self joining dari L3 ke L3 itu maksudnya self joining itu antar elemen. Join elemen-elemen dalam himpunan ini. ABC, ABD, dan seterusnya. Kita lakukan self joining L3 dan L3. L3 kita joinkan dengan elemen L3. Misalkan ini ABCD. Dapatkan dari ABC, ABD. Jadi ada ABC, ABD. Kita bisa joinkan dua ini dengan ini ABCD. Ya. Kemudian ACD, ACE menjadi ACDE. Nah, kemudian dari sini dicek apakah ACDE itu mungkin enggak? ACDE ini subsetnya apa ya? ACD ini sudah ada tadi ya. Kemudian ACD ada, kemudian ACE ada, kemudian ADE. Bukan ADE ya, ADE. ADE, kita lihat ADE itu ada enggak? Karena tidak ada, berarti subset dari ACDE itu ada yang tidak frekuen. Otomatis karena ada yang tidak frekuen, maka dihapus. ACDE is removed because ADE is not in L3. Apakah ABCDE? ABCD apakah mungkin ya? Apa perlu di remove atau enggak? Kita lihat nih ABC. Oke. Ya, kemudian ABD ada. Kemudian BCD ada. ABD ada. Nah, karena semua apa nih? Subset dari ABCD itu frekuen, maka insya Allah ABCD frekuen. Disebut insya Allah karena apa? Karena ini harus dicek lagi. Belum pasti 100%, masih ada lumayan lah. Gitu ya. Karena penyusunnya itu frekuen, sama kan mungkin sekali ABCD itu frekuen. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita buat sambung dulu, self joining, kemudian dicek. ACD, ACE membentuk ini, kemudian dicek masing-masing subsetnya, ACD, ACE, ADE, ADE, kemudian ACE atau CD. ACD, frekuen, ACE, frekuen, ADE, tidak frekuen, CDE, tidak frekuen. Maka begitu kita ketemu satu saja tidak frekuen, maka otomatis ACD itu tidak frekuen. Bisa dipahami ya. Begitu juga nanti untuk yang berikutnya, subsetnya. Ya, Admiral. Permisi Pak, maaf izin bertanya lagi Pak. Tapi sebelumnya mungkin saya takutnya ini udah dijelasin sih, tapi pengen cross check aja Pak. Ini kan kalau menurut slide yang Bapak tunjukkan, self joining untuk yang misal ABCD itu kan alasannya kan karena ada persamaan antara ABC dan ABD, jadinya itu bisa dapat ABCD gitu lah Pak. Tapi apakah itu jadi satu-satunya alasan Pak? Maksudnya kalau misal dilihat kan kita juga bisa dapat ABCD dari gabungan antara ABD dan BCD misalnya. Bisa. Soalnya kan sama-sama ada dua komponen BD di keduanya Pak. Ya, bisa. Tapi yang penting itu kan kita dapatkan seminimal mungkin. Sesegera mungkin kita dapatkan pattern yang panjang 4 itu, nanti ditandai ya. Karena kalau kita bentuk lagi bisa dibentuk oleh beberapa LK-1 bisa. LK, sorry, untuk mendapatkan LK+1 ya.
Dari L3 itu mungkin bisa ada lebih dari 2 pasang yang menghasilkan C4 yang sama. Tetapi kan muspro itu apa ya? Nggak ada gunanya kalau kita cari semua. Nah, ini kebetulan kita trace biasanya kan orang searching itu mulai dari pattern yang paling awal kan gitu ya. Ya, betul Pak, yang awal-awal. Nanti nggak begitu ketemu ABCD udah langsung dicek nanti apakah perlu di-prune atau tidak. Sebelum di-prune dicari subsetnya dulu. Berarti kalau ini dicek dulu nanti ada ABC, ada ABD, kemudian ACD, kemudian BCD. Ini kita cek satu-satu apakah dia breakpoint. Karena untuk mendapatkan ABCD mungkin dari yang lain juga mungkin. BCD, kemudian ada ABD atau ACD. ACD dengan BCD kan membentuk ABCD juga. Nanti kita asumsikan kita ngambil dari yang pertama. Oke. Baik Pak. Berarti jadi untuk alasan sebenarnya banyak ya Pak ya, baik itu untuk penggabungan maupun untuk seperti remove gitu. Tapi di sini kita cari efisiensi apa ya? Maksudnya cari yang ya biasanya kita urutkan dari awal gitu ya. Bisa di awal atau di akhir atau diambil di tengah-tengah situ monggo. Tapi biasanya di awal. Oke, baik Pak. Ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk membentuk itu karena namanya algoritma harus punya pola biasanya. Kecuali kalau memang random. Kita main random gitu ya sudah random lagi, nanti diputar lagi random lagi ya itu sudah nggak ada keteraturan lagi. Artinya setiap kali proses itu diambil secara random. Tapi kalau yang ini ada kasus ini kan ya kita cari mulai dari kiri. Kalau misalkan kita mulai dari kanan nanti akan ketemu yang saudara ini kan tadi yang kamu coba explore tadi, ketemu BCD, kemudian turun 1 ACD, dari ACD dan BCD ada kemungkinan ABCD. Seperti itu. Kebetulan ini kita mulai dari kiri, gitu. Mulai dari yang awal, ya. Asumsi bahwa himpunan elemen yang pertama itu akan disimpan di indeks yang paling awal. Seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Demikian juga nanti kalau ABCD berikutnya lagi untuk mencari C5. Setelah dari C4 nanti ada L4. Nah, kemudian dari L4 kita akan mencari C5. Sama juga. Kita cari pasangan yang mungkin membentuk pola baru, cek, dicari subsetnya, tapi subsetnya itu hanya subset yang mempunyai panjang LK. Pada kasus ini L3. Jangan lagi turun kedua, karena ini sebenarnya dalam satu langkah, satu step dari L3 dari L2 ke C3 kemudian L3. Kemudian dari sini itu dari L3 ke C4. Sehingga C2 L2 itu sudah dilalui sebelumnya. Sehingga pada saat kita mencari subsetnya di sini ya subset pada step yang sesuai. Kalau dia L3 ya kita cari subset yang mempunyai panjang 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan nanti banyak sekali bagaimana cara kita menghitung support dari candidates. Kita pakai ada hash tree, ada leaf node, ada interior node, ada subset function, dan seterusnya. Banyak sekali metode untuk menghitung. Cara yang biasa ya pertama ya kita hitung biasa. Tapi kalau nanti barangnya banyak, transaksinya itu ada jutaan, maka perlu di efisiensi. Salah satunya dengan menggunakan hash table. Itu data dulu saya pernah masukkan hash table. Satu tabel yang kita memetakan suatu himpunan nilai ke suatu media penyimpanan yang ukurannya lebih kecil. Sehingga nanti mungkin ada tumbukan di situ. Ide dari hash table itu di sana. Itu nggak usah ke sana. Yang perlu kita hitung biasa, kemudian dari proses join, proses pruning nanti kita paham. Terus hash function itu seperti ini. Jadi suatu fungsi hash, misalkan ini ada fungsi
N mod 3 misalkan. N-nya itu bilangan ya. Maka yang ada dalam satu cabang ini adalah yang hasil dari mod 3 itu sama. Jadi ini N mod 3, 1 mod 3, 1, 4 mod 3, 1, kemudian 7 mod 3, 1, dan seterusnya. 1, 4, 7, 10, dan seterusnya disimpan dalam satu cabang yang sama. Ini 2, 5, dan seterusnya. Ini 3, 6, dan seterusnya. Maka pasti hanya 3 cabang nanti. Nah, di sini nggak ada lagi. Sebenarnya sudah termaktub di sini. Satu bilangan itu mungkin ya, nanti sisanya akan masuk ke, kalau kita bagi 3, mungkin 0. Berarti seperti ini yang di cabang yang terakhir ini. Atau sisanya mungkin 2 di tengah ini. Atau sisanya 1. Jadi kita membentuk suatu pohon, suatu tree yang elemen-elemennya itu istilahnya ditentukan berdasarkan hash function. Hash on first item, hash on the second item. Bentuk menjadi suatu struktur pohon seperti ini untuk menghitung nanti, untuk membantu menghitung nilai support. Ini pengembangan berikutnya, mungkin nggak usah kita tambahkan ya. Yang penting a priori itu dulu. Kemudian ada a priori tid. Jadi kita menggunakan database D itu hanya untuk satu step pertama, step pertama saja. Jadi nanti database itu kita proyeksikan ke dalam suatu struktur yang lain supaya nanti mengurangi kompleksitas. Nah, setelah ya, ilustrasi saya, kalau kita gambarkan itu semacam itu, kalau di aljabar itu namanya lattice. Dari semua kemungkinan. Kalau kita lihat di sini, oke. Jadi semua item yang mungkin, item set yang mungkin, sebenarnya kalau kita generate itu kan dari sini ya, membentuk suatu struktur yang namanya lattice. Ya, coba. Misalkan ini A, B, C, D, E. Dari A ini kita bisa membentuk A, B, A, C, A, D, A, E. Dari B kita bisa membentuk A, B, B, A, A, B, B, A, B, C, B, D, B, E. Dan seterusnya. Secara lengkap nanti sampai ke A, B, C, D. Nah, ini ada semua item set yang mungkin. Tentunya kalau kita meneliti satu-satu, kita coba semua menjadi sangat banyak. Komputasinya sangat mahal. Sehingga ada proses pruning tadi. Begitu ketemu nggak breakpoint, ya langsung otomatis atasnya nggak breakpoint. Begitu kita ketemu satu, tadi kan kita lihat semua kemungkinan kan, A, B, C, D dihitung dulu. Kemudian A, B, A, C, A, D, A, E dihitung lagi. Begitu kita ketemu A, B yang tidak breakpoint, maka otomatis supersetnya di sini. Supersetnya itu breakpoint, breakpoint semua, in breakpoint semua. Sehingga kita prune, kita potong. Yang lain mungkin. Begitu kita ketemu BD, superset BD A, BD, BCD, BDE itu semuanya unbreakable. Seperti itu. Oke, itu ya. Prinsip dari a priori. Oke, yang paling penting tadi proses join, bagaimana membentuk kandidat K+1, kemudian dari membentuk kandidat dicek dulu, atau sebelum kandidat ya, kita gabungkan dulu, dan digabung dicek pakai bahwa pakai prinsip bahwa suatu
subset yang tidak frekuent itu pasti supersetnya tidak frekuent. Atau suatu item set yang frekuent itu pasti subsetnya itu juga frekuent. Cek. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh lagi. Ini adalah another representation of frequent item set. Ini namanya vertical. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk ini namanya vertical data mapping. A1 berarti kan pada transaksi 1, 2, 3, 4, 5 itu ada barang-barang ini A1, A2, A3 sampai A10. Nah, kalau nanti representasi kita ngitungnya ke sini, ini namanya vertical data mining, vertical association. Jadi ada 1 di sini, itu artinya A1 itu ada di dalam transaksi 1, 2, 3, 4, 5 yang kosong. Kan kita punya cara yang lain representasinya. Ini kebetulan dinyatakan dalam bentuk boleh ya. Kalau ke sana berarti ini kita punya satu apa istilahnya. Kita bisa nyatakan langsung dalam boolean itu jadi kan sederhana. Karena misalkan A saja itu transaksi 1. Itu sebagai satu boolean kan satu item itu sudah 8 sendiri. A1 itu dinyatakan dalam bentuk 2 kali 2 byte, 2 kali 8 bit. Semakin kecil batas atau minimum support yang kita perbolehkan, maka semakin banyak item set yang mungkin. Ya, lowering support threshold results in more frequent item set. Ya, mungkin ya. Nah, syaratnya kita perlonggar, otomatis nanti calon kandidatnya menjadi sangat jauh lebih banyak. Jadi this may increase number of candidates and max length of frequent item set. Akan menambah atau meningkatkan banyaknya kandidat yang mungkin. Ada dimensionality, number of item of the data set. More space is needed to store. Kemudian, if number of frequent item masuk increase, both of database itu juga mempengaruhi. Average transaction width itu juga mempengaruhi. Ya. Nah, sekarang dari item set yang ditemukan, bagaimana kita mengenerate rule? Ya, jadi kan baru kita dapatkan frequent item set kan. Generate rule-nya belum. Given a frequent item set L, find all non-empty subset F L such that F L min F memenuhi minimum confidence requirement. Maka jika kita mempunyai ABCD frequent item set, maka kandidat rule yang mungkin itu ABC, maka D, A, maka BCD. Jadi semua kombinasi ini. Nah, jika panjang L itu sama dengan K, maka ada 2 pangkat K kemungkinan, ada 2 pangkat K min 2 candidate association rule. Dengan mengabaikan L, maka himpunan kosong, N himpunan kosong, maka L. Jadi ada sangat banyak, ya ini kita uji satu. Tapi dari tadi ada prinsip juga, lattice of rule tadi. Low confidence rule itu pasti nanti supersetnya itu juga ya superset ini subset ya, subsetnya nanti pasti subsetnya yang ada di kiri.
pasti akan mempunyai confidence yang rendah pula. Ada prune-nya di sana. Ya. Yang kita sebut dengan anti-monoton property. CABC maka D can large, bigger or smaller than CAB maka D. But confidence of rule selected from the same item set as an anti-monoton property. Misalkan ini CABC maka D itu lebih dari atau sama dengan CAB maka D lebih dari CA maka BCD. Sehingga proses ini. Ya, rata identik karena mau tapi berbalik. Jadi ABC-nya ditaruh di atas ini balik. Nah, tadi lattice of one item set, kalau ini lattice of rules. Jadi semuanya benar kita hitung. Jadi ada proses penggabungan juga. Jika CD maka AB, dan kita punya yang kedua BD maka AC, maka ada kemungkinan D itu maka jika D maka ABC. Apakah perlu di prune atau tidak? Tergantung tadi prinsipnya. Jika ini dihitung, apakah di prune? Jika ini dihitung nanti bisa memenuhi ya, semoga diteruskan kita mencari lagi. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan algoritma yang kedua di association rule, yang mana algoritma ini berbasis pada apa namanya tree ya, namanya FP3 namanya breakpoint pattern tree, yang tidak melakukan proses generate kandidat itu dihindari karena prosesnya mahal sekali tanpa generate kandidat. Itu aliran yang kedua. Jadi semua di algoritma data mining association rule itu ada dua jenis, ada dua bagian besar. Yang pertama yang berbasis a priori itu juga sudah dikembangkan. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh ini efek growth. Oke, saya kira itu dulu. Nanti saya susulkan soalnya ya. Kemudian untuk mengganti kuliah yang kemarin, lalu kan ada asin itu, maka kemungkinan setelah minggu depan, mungkin minggu depan kita akan kuis ya, selain hari Rabu ya. Kita akan kuis nanti kita cari ada apa malam atau ya. Nah minggu ini, Sabtu minggu ini juga nggak mungkin kan ada e-compact. Oke, seperti itu ya. Yang kemarin kita nanti ganti dengan apa? Kita isi dengan kuis. Ini apa nih? Putus-putus ya. 11.09. Tadi ya. Oke, saya kira itu kita akhiri sekian. Absen sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah presensi. Adila masuk ya? Halo. Adila hadir? Hadir, Pak. Belum absen, Pak. Saya sebentar. Masih error ini CR-nya.
Selamat ya. Masuk timnas kamu, lolos ya. Iya Pak, alhamdulillah. Tadi pagi pengumumannya. Nah, Revi mau berangkat Jakarta kapan ya? Katanya sih pindahannya Sabtu Pak, Mbak Revi. Sabtu ini ya. Timnasnya kapan? Timnasnya 26 sampai 30 Oktober kayaknya Pak. Belum ada jadwal detailnya. Kapan? Iya Pak? Masih lama. Iya, masih 1 bulan lagi Pak. Oke. Masih lama berarti ya. Iya. Ini ya belum absen juga Robi masuk. Robi. Putu Erika. Ya Pak. Lagi presenti Pak. Oke. Putu Erika. Putu Erika. Tadi hadir Pak, tadi mau absen tapi internet saya lelet Pak. Saya sekarang absen Pak. Ini sih ya, kamu sih sobat. Putu Erika itu sing dia. Iya Pak. Kamu di wajahmu ini, itu lah Izudin lah jelas. Sebelahmu lah Izudin, Pandai, Putu. Putu Erika. Ini pada hubungan sama Pandai Putu ini. Oke. Erika, cek semua. Oke, kita akhiri sekian. Kita ketemu lagi minggu depan, insyaallah ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak.